Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saderengipun monggo penghormatan datang panjenenganipun sedanten ingkang rawuh para habaib para kiai. Panjenenganipun Habib Ridho Atos, panjenenganipun sahib hadzal majlis Bapak Haji Muslih, ugi Abah Yusya Umar lan sedanten para sepuh ingkang boten saged kawula sebataken. Setunggal napa setunggal boten ngurangi rasa takzim hormat dhateng panjenenganipun sedanten lan sedanten para hadirin ugi para hadirat ingkang mugi-mugi kaparingan rahmatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin thumma ila arwah jamil ulama al-amilin wal fuqaha al-muhtadin wa jami' awliya ila masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha aina makanu wa had arwahum khususan ila ruh sahib hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani wa jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallah subhanahu wa ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa anallah yu'li darajatihim fi jannah wa anallah barakatihim asrarihim anwarihim yarzuquna al-futuh wal munuh rusuh wa as-sulah al-ruh hadabatan nasuh wa anallah yarzuquna al-manafi wal amal wa yahfaduna min az-zawajal wa yutul a'marana fi sawal afi wa khtamna bil husn wa radin anna ala hadiniyah wa ala kulli salih jami'a syamil min khadina wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saderengipun ngaos kitab menika nglajengaken niki kala panjenengan saged rawuh dhateng menika majelis juga dalam rangka memuliakan anak-anak yatim dan du'afa ingkang punapa menika adalah pilihan yang dipilih oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila mugi-mugi napa ingkang kawula panjenengan aturaken datang para yatim dan juga para du'afa menika estu-estu akan membawa ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dipun tungaaken para anak yatim menika dados lare-lare ingkang saleh salihah. Dados kawula panjenengan ketika nyantuni lare anak yatim atau ketika kita itu napa menika takaful ngopeni bocah yatim niku bukan hanya masalah materi duniawi yang diperhatikan, tapi juga masalah keagamaannya. Karena bebane tiang ingkang ngopeni bocah yatim niku juga berat. Di samping kemuliaannya begitu luar biasa, dijanjikan kedekatan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatim kahataini dawuhipun Kanjeng Nabi, koyok driji loro niki saking cedeke. Akan tetapi dari situ ketika ada anak yatim yang tidak diperlakukan dengan baik, baik dari sisi materi duniawi, kesehatan jasmaninya, kebutuhan jasmaninya, di situ juga ada kebutuhan rohani. Ada kebutuhan agama, kebutuhan ukhrawi yang dibutuhkan oleh anak yatim yaitu pendidikan. Pramila menika berat kalau seandainya ngopeni bocah yatim tapi mboten saged mengarahkan ngopeni untuk dijadikan anak-anak yang
dekat dengan Allah, kenal dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, rumah itu akan menjadi rumah terbaik kalau anak yatim niku diopeni kanthi sae. Tapi akan berbalik arah menjadi syarru baitin fil muslimin, baitun fihi yatim yusa ilaih. Menjadi paling buruk-buruknya rumah dari rumah-rumahnya orang yang beriman kepada Allah, menjadi rumah yang dimurka oleh Allah. Rumah yang diturunkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam rumah itu ada anak yatim. Tapi anak yatim itu tidak diperlakukan dengan baik, baik dari sisi duniawi maupun ukhrawinya. Pramila mugi-mugi ingkang ngopeni bocah yatim nggih estu betul-betul dipun paringi taufik dening Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dapat memperlakukan anak yatim dengan sebaik-baiknya. Allahumma. Lah awak dhewe niki bagiane sing melu-melu nderek-nderek nyumbang mengeluarkan hartanya untuk anak yatim belum termasuk kafil, belum termasuk sing ngopeni bocah yatim. Tapi wong sing berbuat baik kalih bocah yatim niku setidaknya nggih sampun ada bagi kula panjenengan. Mugi-mugi estu-estu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Kanjeng Nabi niku adalah seorang yatim. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lah pelajaran atau pengajian yang kita kaji setiap Jumat napa niki? Paing niki adalah mengenalkan diri kawula panjenengan terhadap Rasulullah, mengenalkan sosok Nabi kepada kita. Nggih. Awak dhewe niku bercita-cita pengen tresno datang Kanjeng Nabi. Karena man ahabbani kana ma'ifil jannah, wong sing tresno dateng kula dawuhipun Kanjeng Nabi engko karo kula, kalih kula teng surga. Allahumma. Tapi itu semua akan menjadi bualan kalau kita mengaku cinta tapi tidak kenal dengan Rasulullah. Karena dawuhipun ulama mereka mengatakan bahwasannya al-mahabbah thamratul ma'rifah. Orang bisa cinta itu karena sebab buah hasil dari pengenalan. Gini mboten? Kalau kita tidak kenal, bagaimana kita bisa cinta? Yo paling megur ngaku, melu-melu, kono wedi. Pramila menika awak dhewe kersane saged dados tiang piantun-piantun ingkang estu tresna dhateng Kanjeng Nabi, yang di kemudiannya kawula panjenengan akan membuktikan cinta itu dengan berbagai macam pengorbanan, ittiba, mengikuti tindak lampahipun. Ya pramila kawula panjenengan kudu ngenali Rasulullah. Nah niki dimulai di bab pertama menika yang kemarin sudah dibahas masalah nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sak menika adalah prosesi kelahiranipun Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Dipun lairaken Kanjeng Nabi Muhammad yaumal itsnaini pada hari Senin. Fi syahri Rabiul Awwali, lahirnya di bulan Rabiul Awal, min amil fili, di dalam min bimakna fi, di dalam tahun fil, tahun gajah. Ini sampun diterangkan sekedik. Kenapa disebut tahun gajah? Karena di situ ada penyerangan Raja Abrahah beserta bala tentara yang menggunakan gajah menuju kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Merasa iri dengan adanya Ka'bah. Kira-kira berapa hari setelah kejadian itu, ulama ndawuhaken bi khamsina yaumin, 50 hari setelah kejadian pasukan gajah nyerang menika.
Kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal niku tanggal pinten kila tsanihi. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya lahiripun Kanjeng Nabi wiyos dalemipun Kanjeng Nabi tanggal 2 Rabiul wa qila tsaminihi. Pendapat yang lainnya mengatakan tanggal 8. Tsanihi tsaminuhu wa qila tasi'uhu. Yang selanjutnya pendapat mengatakan tanggal 9. Tanggal 9 napa menika Rabiul Awal. Nah, ini sesuai tanggal 9 niku. Sesuai dengan apa yang diyakini oleh seorang ahli falak yang masyhur, namanya Syekh Mahmud Basha Al-Falaki. Dalam kitabnya Nataijul Afham, dan beliau mengatakan setelah penelitian yang begitu mendalam wa mutaba'atin wa tahqiq ba'da bahthin hisabiyyin amikin wa mutaba'atin wa tahqiqin, setelah ada penelitian masalah penghitungan hisab, kan wonten niku ilmu falak, ilmu hisab ingkang menentukan tanggal-tanggal nggih, niku ditarik ke belakang begitu mendalam, kemudian juga terus secara detail dan tahqiq benar-benar diyakinkan bahwa inna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wulida fi yaumil itsnain, tanggalnya pinten Tasi' min Rabiul Awal, tanggal 9 Rabiul Awal. Niki menurut ilmu hisab ditarik ke belakang. Nggih. Lek dicocokaken kalian tanggalan umumi al-muwafiq bi isyrina min Abril sanah khamsami'ah wa ihda wa sab'in Masihi atau miladi, bertepatan pada tanggal 20 April tahunnya tahun 571 Masehi. Nah, ini menurut ilmu sekarang, ilmu di zaman sekarang yang kemudian bisa menghitung 1400-an tahun yang lalu. Paham nggih? Tapi wakila tsani asyrah, ada pendapat lagi adalah tanggal 12 Rabiul, wa hadza huwal masyhur indal jumhur. Ini adalah pendapat yang paling terkenal menurut kebanyakan atau mayoritas ulama. Walaupun tadi Syekh Mahmud Basha, beliau dengan penelitian dan ilmu hisabnya menunjukkan tanggal 9 Rabiul Awal, tapi niku bertentangan dengan kebanyakan para ulama ahli tarikh yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi niku dilahirkan tanggal 12 Rabiul. Kalau wafatnya Kanjeng Nabi niku wis pasti sampun dipun napa sepakati bahwa lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi selama ini alhamdulillah kawula panjenengan nggih, kawula panjenengan tidak pernah merayakan wafatnya Nabi. Nggih mboten? Hadirilah peringatan wafatnya Nabi atau haulnya Nabi Muhammad, mboten nate. Mboten nate nggih, nggih. Yang ada niku kenapa kok bukan haulnya Kanjeng Nabi Muhammad? Yang ada menika adalah maulidnya Nabi Muhammad.
Kenapa? Karena ketika kawula panjenengan memperingati wafatnya Nabi Muhammad, maka kita akan mengingati sebuah musibah terbesar yang dialami umat Islam, yaitu wafatnya Rasulullah Muhammad. Dan kawula panjenengan menika tidak disarankan untuk berlarut-larut mengingati daripada musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kawula panjenengan. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, di antaranya niku pendapat yang mengatakan begitu adalah Imam As-Suyuti. Imam Suyuti niku sampai mengatakan semacam itu. Lajeng para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula di dalam hari 10 Muharram niku disebut dina apa? Asyura, sebagaimana yang kita tahu itu adalah hari keselamatan, adalah hari kebahagiaan. Kenapa? Najallah Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Nabi Musa dipuntulungi dening Gusti Allah. Fir'aun dan juga bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Bahkan Nabi Allah Nuh bahteranya menika mendarat menepi di Bukit Judi juga pada hari Asyura. Nabi Allah Yunus dikeluarkan daripada Hud atau paus, ya, ikan paus, menika juga pada hari Asyura. Nabi Allah Ayub diselesaikan daripada balaknya, daripada penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga pada hari Asyura. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian, termasuk terciptanya ruh Kanjeng Nabi Muhammad juga dikatakan pada hari Asyura. Maka hari Asyura itu adalah yaumun saleh, adalah hari yang baik. Tapi di dalam hari Asyura juga terjadi pembantaian yang tertulis jelas di dalam sejarah Islam, yaitu pembunuhan Sayyidina Husain alaihissalam. Sayyidina Husain cucuipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika terbunuh pada hari Asyura dalam keadaan syahid, dipenggal kepalanya. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, lalu kula panjenengan niku pripun? Sedih napa seneng? Sedih napa seneng? Ada beberapa kelompok kaum yang mereka mengatakan hari Asyura adalah hari ratapan, sehingga mereka meratapi pada hari Asyura dengan menyakiti diri mereka sendiri sampai dibacoi awake dhewe getih. Masya Allah niku biasanya wonten teng Iran mereka. Paham pengikut napa niki? Syiah. Ya, Syiah. Nah, maka apakah itu hari kesedihan? Kata para ulama, kula natos midhangetaken dawuhipun Al Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau mengatakan bahwasannya barang siapa orang yang di hari Asyura maka dia bergembira atas nikmat-nikmat dan anugerah yang diturunkan oleh Allah pada hari tersebut. Lalu dia kemudian berpuasa, dia tahu syiatul iyal, memperluas rezeki keluarga, dan juga melakukan amalia-amalia yang banyak pada hari itu, syukran lillah, karena syukurnya kepada Allah, maka fahuwa alal haq, orang itu berada pada garis kebenaran. Tapi wa man hazina yauma Asyura, tapi orang yang bersedih pada hari Asyura, kenapa? Mengingati kejadian pembantaian seorang cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bersedih pada saat itu, berdoa meminta kepada Allah agar diangkat derajatnya Sayyidina Husain, tanpa kemudian berlarut dalam kesedihan,
dan merealisasikan dengan perkara yang berlawanan dengan syariat yang dianut oleh Sayyidina Husain, yang diajarkan oleh kakeknya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, fahuwa alal hub, maka yang dilakukan orang itu adalah atas dasar kecintaan. Wal mahabbah, rasa atau kecintaan ini kalau ditemukan dengan al-haq, maka niki tidak akan nopo lek ngarani kontradiksi, tidak akan tabrakan. Sing tabrakan niku lek teng Asyura niku dia seneng. Kenapa? Karena terbunuhnya Sayyidina Husain. Atau dia itu bersedih dengan apa yang diberikan oleh Allah dengan pertolongannya kepada para anbiya wal mursalin. Ya, selama tidak begitu maka niki alal haq dan juga alal hub, alal mahabbah. Kemudian yang terjadi teng Ponorogo niki nggak pernah ada kesedihan. Sing tampak niku malah seneng kanthi wiyos daleme Kanjeng Nabi. Kenapa? Al farah yaghlibul huzun, karena kesenangan, kebahagiaan itu dapat mengalahkan akan wong loro disangoni sak miliar langsung hilang rasa cekot-cekote. Nggih napa mboten? Kenapa? Saking bahagianya ana wong kelaran tapi anake sing puluhan tahun mboten nate wangsul kemudian pulang karena sebab bapake lara, niku akhir bersyukur, alhamdulillah aku lara nyapa anakku mulih, alhamdulillah. Nggih napa mboten? Yang namanya kesenangan niku biasanya lebih dominan, mendominasi daripada kesedihan. Nah, makanya sampai detik ini yang kita peringati adalah kelahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Asyura yang kita peringati juga karena karunia yang diberikan kepada para anbiya tersebut. Walam tajid ummuhu li hamlihi thiqalan wala haman. Oh niki sampun niki. Sampun niki nggih. Sampun dipun terangaken niki. Wulida sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan masruran. Kanjeng Nabi dipun lahiraken dalam keadaan dipun sunat, masruran dalam keadaan bergembira. Maghbudatan asabi iyadih, dalam keadaan Kanjeng Nabi menggenggamkan jari-jarinya, musyiran bis sababati, tapi satu jarinya niki musyiran, satu jarinya menunjuk, kal musabbihi biha, nggih, seperti orang yang bertasbih. Waqila inna jaddahu khatanahu sallallahu alaihi wasallam yaumas sabi'. Ada pendapat yang mengatakan bahwasannya sing nyunat Kanjeng Nabi niku bukan disunat langsung lahir sudah tersunat, tapi yang menyunat adalah kakeknya. Sinten namine? Abdul Muttalib, menika kakekipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada hari ke-7 Kanjeng Nabi disunat. Niki menurut pendapat yang lain. Pendapat yang satunya mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi niku lahir sampun tersunat. Nah, kemarin ada PR. Kanjeng Nabi niku lahir kados pripun prosesinya? Ada sebuah pendapat dikatakan dalam kitab Nihayatuz Zain, ingkang dipun tulis, dipun karang oleh ulama Nusantara, yang kitabnya mendunia. Makanya Masya Allah Pak, ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia niku boten kaleng-kaleng. Nggih, banyak ulama-ulama yang terkenal sampai ke seantri dunia, itu semuanya banyak diantara mereka itu dari Indonesia. Gak usah adoh-adoh, keng Pacitan barang niku lho. Celak no atebe. Celak no atebe. Keng Pacitan mriku.
Hah? Saking termas Syekh Mahfud. Wonten malih saking Minangkabau. Wonten malih saking banyak dari ulama-ulama. Di antaranya menika ingkang ngarang. Menika ingkang ngarang kitab Nihayatuz Zain nggih menika Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Dipun sebutaken datang kitab Nihayatuz Zain bahwasannya nukila ba'dul afadil, menukil sebagian para ulama-ulama yang memiliki keutamaan. Anil Qulyubi, diambil dinukil dari pendapatnya Al-Imam Al-Qulyubi. Wa an jami'il muhaqqiqin, juga dari para ulama-ulama yang ahli tahqiq, ulama-ulama yang benar-benar keilmuannya. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku saking mulyane mboten medal saking kemaluan perempuan. Halo. Kanjeng Nabi niku menungso apa malaikat? Tapi kita harus tahu bahwa Kanjeng Nabi niku adalah basyarun lakal basyar, menungso tapi mboten saged dipun bandingaken kalian menungso ingkang lentune. Bal min mahallin futiha fauqal farj. Akan tetapi yang keluarnya Kanjeng Nabi, dalan medale Kanjeng Nabi niku saking dalan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min fauqil farji, di atas kemaluan perempuan, di atasnya. Nggih. Wa tahtas surrah, posisinya di bawah pusar. Wal ta'ama fi sa'atihi, memang mukjizat mulai sejak lahir, Pak. Ketika lahir ceprot niku sing suwek sing buka niku wau langsung ilta'ama niku nutup dan hilang pada saat itu. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Qadhi Iyad ingkang ngarang kitab Asy-Syifa menika beliau juga mengatakan bahwasanya itu terjadi bukan hanya pada Kanjeng Nabi Muhammad, bahwasannya anna mithlahu sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, yaitu jami'ul anbiya wal mursalin, kabeh para nabi para rasul prosesnya niku semacam itu. Naam. Bedane daripun Al-Imam Al-Talmasani wa kullum minal anbiya, setiap para nabi, tapi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mauluduna min fauqil farji, memang keluar dari atas farjinya, wa tahta surah, di bawah surah. Adapun wa amma nabiyuna fa mauludun minal khasiratil yusra, Kanjeng Nabi niku laire khusus Kanjeng Nabi Muhammad niku berada di khasiratil yusra, tahta dulu, ada teng lempeng bagian kiri di bawah napa menika dulu niku tulang-tulang rusuk, ya, tulang-tulang rusuk. Tsummal ta'ama liwaktihi khususiatan lahu, kemudian nutup langsung sebagai bentuk kekhususanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kudu kaula panjenengan ngimani model ngeten niki para rawuh. Niki 5 menit lagi nggih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan wakhtalafa fi muddatil haml. Berapa kira-kira hamile Kanjeng Nabi, mbobote ibune Kanjeng Nabi niku berapa lama? Wakhtalafa fi muddatil hamli bihi sallallahu alaihi wasallam
fakila tis'atu ashur. Ada pendapat yang mengatakan adalah 9 bulan, wahwal masyhur. Berarti normal kayak wong Ponorogo 9 bulan. Wakila sab'ah. Ada yang mengatakan 7 bulan. Lek teng Ponorogo niku pun dihukumi prematur. Wakila sitah. Dikatakan hanya 6 bulan. Lek wong Ponorogo niku wis dokter akan angkat tangan dan mengatakan ini bayi tidak akan bertahan hidup. Nah, nggih. Lek 6 bulan biasanya dokter muni ngoten. Tapi Kanjeng Nabi dikatakan hanya 6 bulan. Nggih. Para rawuh ingkang dipun rahmati oleh Allah, kenapa kok Kanjeng Nabi niku dilahirkan pada hari Senin? Hari Senin itu adalah yaumun mubarak wa yaumul itsnaini, dan hari Senin yaumun mubarakun adalah hari yang diberkahi oleh Allah. Faqad jaa inda Imam Ahmad, datang riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal annahu qal, bahwasanya beliau berkata, qala Ibn Abbas, beliau mendengar perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin, dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad itu pada hari Senin. Wastumbi'a yaumal itsnin, diangkat menjadi nabi, artinya turun wahyu pertama oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga pada hari Senin. Wa tufiya yaumal itsnin, diwafatkan Nabi Agung Muhammad juga pada hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal itsnin, keluarnya Nabi Muhammad untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah juga terjadinya pada hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumal itsnin, sampainya di Madinah juga tepat pada hari Senin. Nggih, pada hari Senin, karena Nabi niku hijrahnya pada tanggal 26 Safar, harinya hari Kamis. Malam Jumat beliau itu keluar menginap di satu gua namanya Gua Thur, Gua Hira. Gua Thur 3 malam, yaitu malam 27, malam 28, malam 29. Malam satunya Kanjeng Nabi niku wau miyos saking Gua Thur untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Quba, kemudian membangun sebuah masjid Quba yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi Muhammad bersama dengan para sahabatnya. Lalu kemudian beliau melanjutkan lagi perjalanan untuk ke tempat tinggal beliau, Masjid Nabawi, yaitu bersama dengan Ummu Ayyub dan Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, di situ menikah, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Nggih. Selama 2 minggu perjalanan. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampainya juga pada hari napa? Senin. Ngoten nggih? Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, bahkan warufi al-hajarul aswad yaumal itsnin, itu yang namanya Hajar Aswad, watu ireng. Nah, ya niku diangkat ketika kemarin dulu pernah dicuri, terus kemudian dirampas, dirampok, kemudian ditemukan kembali. Mereka bingung siapa yang meletakkan Hajar Aswad ini kepada pojokan Ka'bah di tempatnya niku. Akhirnya mereka bingung, golek wong sing paling berhak siapa ya, sing paling amanat siapa. Kanjeng Nabi Muhammad kala niku ditunjuk sebagai orang yang diamanati saged meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Tapi saking Kanjeng Nabi Muhammad adile, mboten purun ada perpecahan antara suku, tidak mau ada sesuatu gejolak apapun, maka Kanjeng Nabi meminta semua kepala suku untuk mengambil bagian ujung dari ridak yang dihentangkan, kemudian diangkat bersama-sama, menunjukkan menghargainya Kanjeng Nabi Muhammad kepada orang lain. Awak dhewe tunjuk terus kemlelet dhewe. Wah, iki ben aku, terus isinya aku tok. Lek Kanjeng Nabi justru malah melibatkan orang-orang yang
dikedepankan oleh kaumnya masing-masing itu. Sallallahu alaihi. Nah, sampun. Teng mriki nanti diteruskan yang akan datang. Ada kejadian di hari kelahiran Kanjeng Nabi niku banyak kejadian-kejadian yang istimewa. Ada kejadian yang sebelum lahirnya Kanjeng Nabi niku mimpi-mimpinya ibunya dan juga yang lain-lain sebagainya, termasuk kejadian-kejadian yang menunjukkan keagungan Nabi. Nanti insya Allah akan diteruskan bersama dengan siapa yang ikut di dalam prosesi kelahiran Nabi, ya, siapa yang kemudian menyusui Nabi, sing ngopeni Kanjeng Nabi sinten kemawon, diabadikan dalam sejarah. Awak dhewe kudu kenal, nggih, kersane napa? Semakin cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mencintai Nabi itu adalah mencintai apapun yang berkaitan dengan Nabi. Ojo sampai ngaku cinta Nabi tapi malah benci kepada sahabat yang dicintai Nabi. Mencintai Nabi malah benci kepada ahlul bait, keluarga Kanjeng Nabi. Wah, niku ruwet. Nggih, ruwet. Kaya enek wong ngomong teng jenengan, saya cinta kepada jenengan, saya takdim hormat kepada jenengan, tapi lek anake sampeyan tak idoni raine. Wah. Kira-kira bapake niku kira-kira tak terima cintamu apa tapuk sandal ae. Nggih. Nggih. Mesti seperti itu karena setiap manusia punya ghirah, punya kecemburuan. Ngoten nggih? Wallahu a'lam shawab. Al-Fatihah. Ya kan betul ya kan nasta'in atanas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Niki lek angsal kula, karena kula niku rada telat, maka kula menghukum diri. Tak kei pertanyaan yang disampaikan di wau sing saged jawab kula paring ridak kula. Ben tetep semangat niki ben Haji Muslim mboten gelo kok telat ae. Nggih. Nggih. Ibu-ibu nang bapak-bapak niki padha ae. Semoga sing ngacung mawon nggih. Mboten tebih sangka sing dibaca, panggah sing diwaca. Nggih. Nggih. Wah, langsung ngacung. Pertanyaane lho dereng. Nggih. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, pertanyaannya niki sing ngacung nggih. Sing nduding mengke Haji Musli. Ketok-ketoke sing ngacung kathah niki soalnya penak banget pembahasannya dina niki. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan satu, loro Pak, kejadian yang disebutkan tadi pada hari Senin itu apa? Satu, sik to, dereng. Sing nomor kali, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam niku lahir, maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang di luar nurul. Di luar apa? Nurul, di luar kebiasaan manusia, di luar nalar maksudnya, nggih. Mboten padha karo menungso lentune. Nggih. Monggo pun niku mawon, siapa yang bisa? Haji Muslim kang menunjuk. Nggih, niki dinilai mawon Beb, nggih Beb. Nggih, kathah sing kacung. Nggih, wau Pak Yai Mahmudin wau ngacung mboten? Nggih, wau mengki Pak Yai Mahmudin, terus Ibu nika kacamata, terus Pak Gono sinten? Pak anu nggih, monggo. Pak Yai Mahmudin riyen.
Terima kasih waktu diberikan untuk saya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang terjadi pada hari Senin? Seingat saya yang disampaikan oleh beliau pemateri adalah hari Senin itu hari kelahiran beliau, kemudian hari Senin adalah hari berangkatnya beliau hijrah, dan hari Senin pula beliau sampai di Madinatul Munawwarah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau Rasulullah SAW lahir tidak seperti manusia pada umumnya, karena pada umumnya manusia lahir adalah melalui kemaluan ibundanya, sedangkan beliau Rasulullah SAW lahir melalui lubang yang dibikin oleh Allah di atas kemaluannya, di bawah pusar. Demikian yang kami tangkap. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oh, ibu-ibu sama, Beb. Yang lain. Oh, nggih, niku Mas. Mas ganteng. Ada beberapa kekurangan. Nggih, ada nggih. Kalau bisa melengkapi berarti beliau oleh boten saged melengkapi langsung beliau mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaannya, hari Senin itu kejadian apa aja? Yang pertama lahirnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Yang kedua sembuhnya Nabi Ayub. Yang ketiga tibanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah ketika hijrah. Yang keempat, hari Senin itu hari pengampunan, hari yang penuh keberkahan. Mang ibu-ibu loh. Yang ini? Iki lho, koncone padha ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah hitam, dalam keadaan sujud, tertutupnya langit. Iblis apa? Pun niki kalau Ustadz Amir niki bisa menyempurnakan dari Pak sinten Pak Yai Mahfuddin, maka beliau ngoten nggih. Tapi lek mboten saged menyelengkapi dari beliau, maka langsung Pak Yai mawon. Nah, ngoten nggih. Setuju nggih? Mohon selak awan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin. Di hari Isnin itu juga bertepatan berangkat hijrahnya Kanjeng Nabi ke Madinah. Sampainya Nabi di Madinah juga hari Isnin, dan juga Hajar Aswad itu ketika hilang ditemukan dan dipindahkan ke tempatnya bersama Nabi Muhammad, maka ridanya diangkat oleh
ketua suku itu juga di hari Isnin. Dan juga kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak umumnya seperti manusia pada umumnya. Nabi Muhammad dilahirkan sudah disunat. Nabi Muhammad dilahirkan sudah dalam keadaan tangannya menunjuk ke atas seperti kayak bertasbih dan tangannya menggenggam, kira-kira seperti itu, Beb. Ngerepek. Tapi niku untunge wong sing gadah kitab. Jenengan boleh pegang kitab ngerepek boleh, sing penting iso jawab. Nah, gitu. Lek sampean gadah kitab remboten jenengan terjemahane ya panggah ngowo. Nggih, tapi insyaallah ingkang gadah kitab kula dongaaken uripe berkah. Kenapa beda Pak Bu? Jenengan belajar betul kitab kalian mboten niku beda. Jenengan titeni omongan kula. Beda. Jenengan mboten merasa beruntung di sini, nanti jenengan kitabnya jadi saksi. Panjenengan niku tolabul il. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngapunten Pak Yai. Masyaallah, barokah. Nggih. Pun mangke Mbah Yai Mahmudin angsal saking Haji Muslim mawon. Masyaallah. Hidup Amir. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kita lanjutaken zikir talqin, monggo dibuka.